MasterChef Indonesia Season 10 segera. Baru satu kali menjalani sidang dengan tertib, sidang kasus pemutusan kontrak sepihak antara Razman Arif Nasution sebagai penggugat dan Dr. Richard Lee sebagai tergugat kembali berlangsung ricuh. Padahal Razman yang paling vokal dan pernah terlibat aksi dorong-dorongan dengan kuasa hukum Dr. Lee tidak hadir. Sementara Dr. Lee yang absen panjang di persidangan mendadak hadir untuk menguatkan mental saksi yang dihadirkannya. Lalu benarkah sikap Dr. Lee yang suka berbisik dengan kuasa hukumnya auto membakar emosi kuasa hukum Razman hingga kubu Razman terpaksa walk out di tengah persidangan? Benarkah mereka menilai hakim ketua berat sebelah alias berpihak pada Dr. Lee? Kan biasanya saya nggak pernah datang, tapi kali ini saya datang pengen ketemu si abang, katanya abangnya datang katanya. Tapi kok sampai sekarang nggak datang kayak gitu. Kecewa lah saya. Dan kecewanya juga kenapa walk out ya, jadi kita nggak bisa debat jadinya. Jadi sekedar diluruskan, tadi kan versi lawyernya penggugat bahwa mereka tuh diusir sama hakim. Oh iya? Nggak diusir. Padahal bukan diusir sama hakim, Walk out. mereka sendiri yang melakukan walk out untuk keluar. Kalau hanya sepihak itu nggak bisa. Harusnya pihak hakim tahu hukum beracara itu seperti apa. Jadi jangan mau digiring. Nah di sini kami melihat, kami juga akan laporkan ini kepada KAY jika ini masih asumsi ya, masih terindikasi keberpihakan dengan arogansinya seorang hakim. Saya sampaikan arogansinya seorang hakim. Hakim ketika tidak sesuai dengan jawaban kita, hakim mengusir penggugat dari ruangan. Jika dia bentak-bentak, mukul-mukul meja, itu tidak profesional. Masa seorang hakim berlaku seperti preman? Kita nggak mau. Kita harusnya yang tersakiti itu, yang korban itu Razman, wajar dia emosi. Kita yang menggugat, kita tahu isi gugatan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kok melebar kemana-mana? Tolong minta kepada hakim profesionalnya, ketidakberpihakannya, dan kita mengharapkan juga hakim di sini mengerti dengan gugatan itu. Kami akan tetap mengikuti persidangan. Tetapi untuk hari ini kami anggap adalah acara persidangan yang sesat karena tidak disepakati oleh para pihak untuk pemeriksaan saksi. Maaf Pak Richard Lee, orang lagi ini jangan diganggu dong. Iya, dengan ganggu konsentrasi orang. Loh, lu jangan. Iya, saya tahu, tapi Anda punya sopan. Saya baru kenal Anda, ternyata Anda ganteng loh. Tapi Anda nggak punya etika. Orang lagi ini kok Anda nyelonong-nyelonong. Jangan begitu ya. Saya nggak tahu kepentingan dengan Anda. Makanya orang lagi ini jangan diganggu konsentrasi orang. Iya, orang lagi ini kok kamu emang kamu ini media kamu ini. Media ini milik kamu. Enggak, tapi orang lagi ini kalau kamu wawancara saya nggak ikut campur. Iya enggak, jangan pergi ke sana, aku nggak suka lihat muka. Ya, meski tak ada Razman Nasution dan tanpa personel kuasa hukum yang lengkap karena ketidakhadiran Rusdi Anwar dan Rihat Huta Barat, tim kuasa hukum Razman tetap garang dalam menjunjung tinggi etika persidangan. Mereka geram lantaran agenda sidang penambahan bukti dari pihak tergugat tiba-tiba dipadatkan dengan agenda tambahan yaitu mendengarkan saksi dari pihak Dr. Lee. Karena merasa diperlakukan tidak adil dan tidak siap menguji keterangan saksi dadakan dari pihak Dr. Lee, kubu Razman ogah melanjutkan sidang. Jadi dalam rekaman kami, dalam telinga kami dengar minggu lalu itu bukti surat tambahan, tidak ada saksi. Itu yang kami ingat, itu yang kami rekam. Jadi tiba-tiba sekarang ada saksi. Nah disitulah keberatan kami karena kami tidak mau memeriksa saksi. Nah, kenapa kami diberikan waktu 2 minggu bukti surat, mereka 1 minggu ditambah dengan bukti saksi. Nah, minggu depan mau saksi. Apakah ada
keberpihakan daripada hakim. Itu yang indikasi kami. Daripada kami harus menjawab dan mengiyakan keadilan ini, lebih bagus mereka ambil alih pengadilan itu. Biarlah mereka bersidang sendiri. Dan saksi hari ini yang saya bawa, makanya saya mau datang sih. Karena ini saksinya keren banget. Saksinya adalah yang pertama mantan karyawan dia sendiri. Mantan karyawan dia sendiri yang ngedraft perjanjian itu. Jadi dia mau ngomong apa lagi coba? Yang kedua mantan kliennya sendiri. Yang kedua mantan kliennya sendiri juga yang nasibnya sama seperti saya. Urgensi untuk meriksa harus hari ini saksi. Apa urgensinya? Kenapa nggak ditunda? Apa harus ini, kalau besok nggak bisa? Apa gimana? Nah itu yang menjadi pertanyaan kami kepada hakim. Jadi, seolah-olah tidak ada hari esok, tidak ada persidangan minggu depan. Nah itu yang menjadi keberatan kami untuk kali ini, karena kesempatannya tidak sama diberikan antara penggugat dengan tergugat, sehingga kami merasa tidak adil. kami menganggap hari ini hanya pembuktian surat saja. Jadi kami tidak siap untuk menerima saksi. Seharusnya hakim mengerti dalam persoalan ini. Hakim melanjutkan sidang, itu berarti hakim terindikasi keberpihakan hakim terhadap tergugat. Pekan depan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak Dr. Lee. Hanya saja, kubu Razman keberatan dengan saksi yang diajukan Dr. Lee karena hubungan saksi dengan Razman juga tengah panas, sehingga kesaksiannya tidak subjektif atau hanya menyudutkan kubu Razman. Semua yang dihadirkannya pegawai Razman yang sudah tidak baik dengan Razman. Apakah ini efisien? Orang-orang yang dendam dengan Razman, mantan dari kliennya Samsul, dan satu lagi mantan dari pegawainya yang digajinya. Jadi kalau orang-orang dendam, ini tidak efisien untuk sebuah saksi yang relevan, yang menjadi saksi fakta. Kita ini bukan mencari kesalahan, mencari pembenaran dalam perkara. Sudah bergulir sejak Juni lalu, sidang kasus pemutusan kontrak sepihak antara Razman versus Dr. Lee masih berkutat pada keterangan saksi. Ditambah walkout dari pihak Razman, diprediksi kasus pemutusan kontrak sepihak ini bakal bertambah alot. Razman yang menggugat kerugian 20,7 miliar diprediksi bakal hadir dan melancarkan manuver hukum baru untuk membungkam kubu Dr. Lee. Setelah meradang dizolimi hakim, apakah kubu Razman masih yakin mampu memenangkan gugatan? Kenapa dia membiarkan sampai dijejal dengan penghinaan Razman Arif Nasution dengan ijazah palsu, tidak bayar pajak, kantor hukumnya, law firm-nya, seperti surat KTA-nya, KTP-nya, semua dijejal dengan pertanyaan itu terhadap kita. Terus ijazah palsunya, tidak sah dia jadi advokat. Yang kita gugat itu PMH, perbuatan melawan hukum, ketika ada sebuah perjanjian yang sah sesuai yang disampaikan oleh saksi ahli dan saksi-saksi fakta kita. Nah itu yang harus dibantahnya. Sekali lagi kita udah 2 kali dikecewai oleh hakim, bahkan ada yang ngomong aja disuruh keluar dan dia nepuk meja, emosi. Ini hakim terkontaminasi. Ini indikasi saya, dan kita juga udah mempersiapkan laporan tentang hakim. Kapan perlu kita panggil ketua pengadilan ini untuk perkara ini gitu. Dan kita bisa lapor ke KY kalau keberpihakan hakim ya. Karena ini Hotman Paris dengan Richard Lee keterkaitan. Nah, jadi ini keterkaitan. Nah, dalam hal ini makanya karena power Hotman Paris ini yang membuat kita terindikasi curiga. Mengawal kasus hukum Dr. Lee sejak tahun 2016, Razman tak terima dipecat secara tidak hormat pada Januari lalu. Padahal Razman merasa berjasa dalam membebaskan Dr. Lee dari bilik penjara saat pakar kecantikan itu 2 kali ditahan akibat kasus akses ilegal yang membelitnya. Di lain pihak, Dr. Lee merasa Razman melalaikan tugasnya sebagai lawyer lantaran tak mereview produk dan kasus hukum yang tengah dihadapi Dr. Lee melawan Kartika Putri. Tak heran setelah digugat Razman, Dr. Lee juga melaporkan mantan pengacaranya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan ijazah palsu. Setelah bekerja selama 6 tahun dari 10 tahun kontrak kerja mereka, Dr. Lee yang digugat 20,7 miliar juga menggugat balik kerugian material yang lebih fantastik
yaitu 502,5 miliar. Lantas, apakah Dr. Lee optimis mampu mengalahkan Razman di meja hijau? Saya ikutin terus dan pengacara saya selalu report dengan saya setiap habis sidang pasti report dengan saya. Jadi saya pasti terkopi. Dan sebelum sidang kayak gini punya, H-1 pasti kita akan melakukan koordinasi. Dokter ini sebagai prinsipal yang baik. Buktinya ketika dia hadir, dia tidak mau ikut dalam persidangan, hanya sebagai penonton aja. Karena Dr. Richard sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kami, para lawyer beliau gitu.